Memang urusan ini urusan yang melibatkan pemikiran, perasaan, dan keyakinan, serta melibatkan komunikasi sosial. Maka untuk cari solusinya juga harus dicari dari semua itu. Pertama, komunikasi spiritual, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat bagaimanapun problem yang kita hadapi, di hadapan Allah nggak ada yang berat. Itu pertama-tama harus tertanam keyakinan terlebih dahulu. Jangan mengandalkan otak. Kalau sudah betul-betul mepet, sudah betul-betul buntu jalan gitu. Ya kalau kita mengandalkan otak, otak kita memang sangat sempit, sangat terbatas kemampuannya. Berarti kalau gitu maka pertama-tama kita menghadap kepada zat yang menciptakan otak kita, zat yang menciptakan orang yang punya piutang atau yang meminjamkan kepada kita, bahkan yang memang memperlakukan pergaulan dengan riba, kan yang menciptakannya sama Allah, yang menciptakan dia Allah, yang menciptakan kita juga Allah. Dan tentunya Allah Maha tahu tentang kondisi hamba-hambanya. Karena itu tidak kecil hati, tidak putus asa. Ingat bagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya dengan jumlah yang begitu besar, 1 juta dalam satu riwayat. Sementara Nabi Musa tanpa senjata, rakyatnya 500.000, lari meninggalkan kota Kairo sampai ke pantai. Setelahnya tiba di pantai, diperkirakan tidak ngejar itu Fir'aun, tapi ternyata ngejar juga. Akhirnya umat Nabi Musa berkata, "Ya Musa, inna lamudrakun." Wahai Musa, kita ini akan terkejar, kita ini akan dihabisin sama mereka. Gimana caranya kalau sudah seperti ini? Nabi Musa tidak mengandalkan otak, tidak mengandalkan kajian, tidak mengandalkan musyawarah lagi. Karena yang akan dibawa musyawarah juga sudah tidak mungkin lagi, karena mereka berkata, "Inna lamudrakun," kita semuanya akan dihabisin, mau kemana lagi? Sudah satu perasaan mereka, satu pemikiran, nggak bisa dibawa lagi untuk berbicara. Nah mungkin kan Anda juga yang bertanya ini sudah tidak mungkin lagi bisa musyawarah dengan siapapun. Ya sudah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui tentang kelemahan hambanya. Dan ingat belajar kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Bal kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Nabi Musa berkata, enggak, kita tidak akan dihabisin sama mereka. Terus gimana? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Robku, pasti akan memberikan petunjuk padaku. Petunjuk kayak apa? Ke depan adalah lautan, ke belakang semuanya adalah tentara Fir'aun. Ya petunjuk seperti apa? Ya, jangan mengandalkan logika. Kalau sudah hubungan dengan Allah, keimanan. Karena memang logika sudah tidak mampu lagi. Kayak tadi kan, sudah tidak mampu lagi logika ini. Udah mengandalkan keimanan saja. Dan ternyata Nabi Musa langsung mendapatkan perintah dari Allah. Idrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana minal muraqin. Wahai Musa, pukulkan tuh tongkatmu ke laut. Mukul laut. Laut dipukul, gimana caranya mukul laut? Di belakang ini sudah dekat tentara Fir'aun. Dan laut dipukul, laut kan nggak pernah berbicara apa-apa, nggak pernah memperlihatkan bantuan apa-apa. Mau bagaimana cara mukulnya? Tapi Nabi Musa nggak lagi otak yang bicara, tapi iman yang bicara. Udah taati saja perintah Allah, dipukullah laut. Ternyata Allah buka jalan, Allah buka solusi. Terbelahlah air laut, sini gunung air, di sini gunung air, kemudian jalannya disapu dengan angin yang begitu kencang sehingga lumpurnya tidak ada. Nabi Musa bersama umatnya jalan dengan tenang sampai bisa ke pantai yang sebelah lagi. Sudah naik semuanya, Fir'aun juga mengejar. Sudah sampai semuanya, Fir'aun bersama tentaranya sudah berada di lautan. Maka bersatu lagi lah air lautan, sehingga semuanya mereka tenggelam. Ini di luar akal. Karena itu, untuk supaya membebaskan diri dari jeratan utang, qiyamul lail jangan sampai dilewatkan setiap malam.
menghadap kepada Allah, Allah akan berikan jalan, entah ada dana atau ada yang memberi bantuan atau dibebaskan utang tersebut. Allah yang mengatur segala-galanya. Yang penting Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semuanya untuk menghadap kepada Allah, memohon perlindungan kepadanya dari utang yang melit kita. Di antaranya doa yang sering diungkapkan, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari terlilitnya oleh utang dan tercemarnya nama baikku, wa qahrir rijal. Itu adalah salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat yang patut kita ikuti juga. Ya, mudah-mudahan saya ikut berdoa. Semoga Anda dapat solusi dari Allah sehingga terlepas dari jeratan utang. Walhamdulillah rabbil alamin.